Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Numalasari dari kelas Akuntansi 3A, Program Studi Akuntansi, Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis laporan keuangan yang sudah saya kerjakan, yaitu mengenai analisis laporan keuangan dari PT S Hardware Indonesia Tbk, periode waktu dari 2018 sampai 2022. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil singkat dari PT S Hardware Indonesia. Nah, PT S Hardware Indonesia Tbk ini didirikan pada tahun 1995 dan bergerak di bidang usaha perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Gerai pertama S Hardware dibuka pada tahun 1996 di Karawaci, Tangerang. Sejak saat itu, PT S Hardware Indonesia terus berkembang sebagai perusahaan retail dan kini telah menjadi salah satu perusahaan retail terkemuka yang menyediakan beragam perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari analisis laporan keuangan PT S Hardware Indonesia Tbk. Yang pertama itu ada analisis perbandingan. Analisis perbandingan laporan keuangan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan perkembangan perusahaan, serta perubahan yang terjadi dalam pos-pos laporan keuangan. Yang pertama itu ada analisis perbandingan laporan posisi keuangan atau neraca. Seperti yang kita lihat di tabel, ada total aset, total liabilitas, total ekuitas, serta total liabilitas dan ekuitas. Selama periode waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Yang mana hasil dari persentase tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi dengan total tahun pertama. Saya ambil contoh itu misalnya total aset. Total aset pada tahun 2019 atas tahun 2018. Cara menghitungnya yaitu dengan cara total aset pada tahun 2019 dikurangi total aset tahun 2018, kemudian dibagi dengan total aset pada tahun 2018. Yang kedua ada analisis perbandingan laporan laba rugi. Terdapat total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Untuk menghitung persentasenya pun sama seperti menghitung analisis perbandingan pada neraca, yaitu dengan menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi dengan total tahun pertama. Saya ambil contoh untuk total pendapatan pada tahun 2019 atas tahun 2018. Untuk menghitungnya yaitu total pendapatan pada tahun 2019 dikurangi total pendapatan pada tahun 2018, kemudian dibagi dengan total pendapatan pada tahun 2018. Analisis selanjutnya penggunaan perusahaan di masa yang akan datang. Terdapat 4 jenis rasio keuangan perusahaan. Rasio yang pertama itu ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini merupakan rasio yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang jangka pendek. Rasio likuiditas ini itu ada 4. Yang pertama itu ada current ratio, yang kedua ada assets ratio. Yang pertama itu ada current ratio. Seperti yang terlihat di grafik, itu menunjukkan current ratio dari PT S Hardware Indonesia Tbk pada tahun 2018 sampai 2022. Cara menghitungnya itu dengan rumus total aktiva lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua ada assets ratio. Cara menghitungnya itu dengan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Jenis rasio yang kedua itu ada rasio leverage. Rasio leverage ini merupakan rasio yang berhubungan dengan sumber dana yang berasal dari hutang. Jenis dari rasio leverage yang pertama itu ada
total debt to total asset, dan total debt to total equity. Yang pertama ada total debt to total asset. Cara menghitungnya yaitu dengan rumus total hutang dibagi total aktiva. Yang kedua ada total debt to total equity. Cara menghitungnya itu dengan rumus total hutang dibagi modal sendiri, yang kemudian dibandingkan dengan rasio industri pada perusahaan-perusahaan yang sejenis. Jenis rasio yang ketiga itu ada rasio aktivitas, yaitu rasio yang berhubungan dengan tingkat efisiensi pemanfaatan aktiva perusahaan. Jenis dari rasio aktivitas yang pertama itu ada total asset turnover dan receivable turnover. Yang pertama itu ada total asset turnover. Cara menghitungnya itu dengan rumus penjualan dibagi total aktiva. Kemudian yang kedua ada receivable turnover. Cara menghitungnya itu dengan rumus penjualan dibagi piutang dan kemudian dibandingkan dengan rasio industri pada perusahaan-perusahaan yang sejenis. Terakhir itu ada rasio profitabilitas. Jenis dari rasio profitabilitas yang pertama itu ada gross profit margin dan ROE atau return on equity. Yang pertama itu ada gross profit margin. Cara menghitungnya itu dengan menggunakan rumus laba kotor dibagi penjualan. Kemudian yang kedua itu ada ROE. Cara menghitungnya itu dengan menggunakan rumus earning after tax atau laba setelah pajak dibagi modal sendiri dikali 100%. Dan kemudian dibandingkan dengan rasio industri pada perusahaan-perusahaan yang sejenis. Selanjutnya itu ada analisis DuPont, yang mana analisis ini itu akan menghasilkan ROE atau Return on Equity perusahaan pada setiap tahun. Selanjutnya itu ada analisis common size. Tujuan dari analisis common size ini itu adalah untuk mengetahui keadaan keuangan, perubahan yang terjadi pada periode sebelumnya dengan periode sekarang, dan hubungan signifikan dalam laporan keuangan. Jenis analisis common size yang pertama itu ada analisis common size pada laporan posisi keuangan atau neraca. Untuk menghitung persentasenya yaitu dapat dihitung dengan cara semua akun yang berada pada aset dibagi dengan total aset. Kemudian, semua akun yang terdapat pada liabilitas dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas. Yang kedua itu ada analisis common size pada laporan laba rugi. Untuk mendapatkan hasil persentasenya yaitu dengan cara semua akun yang terdapat pada laporan laba rugi dibagi dengan total pendapatan. Selanjutnya itu ada analisis tren. Analisis tren ini digunakan untuk memperkirakan arah pergerakan keuangan perusahaan pada masa yang akan datang dengan melihat data historis yang terdapat dalam laporan keuangan. Sama seperti analisis common size, analisis tren juga terdapat dua jenis yaitu analisis tren laporan posisi keuangan atau neraca dan analisis tren laporan laba rugi. Yang pertama ada analisis tren pada laporan posisi keuangan atau neraca. Untuk mendapatkan hasil persentasenya yaitu dapat dihitung dari tahun 2018 sampai tahun 2022, kemudian dibagi dengan tahun 2018. Sebagai contoh, tahun 2018 dibagi tahun 2018, tahun 2019 dibagi tahun 2018, tahun 2020 dibagi tahun 2019, dan seterusnya sampai pada tahun 2022. Selanjutnya itu ada analisis tren pada laporan laba rugi. Untuk mendapatkan hasil persentasenya pun sama seperti pada analisis tren pada neraca, yaitu semua tahun pertama sampai tahun kelima dibagi dengan tahun pertama. Analisis selanjutnya itu ada analisis cross-section. Analisis cross-section ini bertujuan
sebagai perbandingan antara data laporan keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan industri sejenis lainnya. Analisis ini bermanfaat untuk melihat capaian atau prestasi perusahaan terhadap industri dan menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Seperti yang terlihat pada tabel, untuk menghitung rata-rata aritmatika ROA-nya yaitu dengan cara ROA tahun pertama sampai ROA tahun kelima dibagi 5. Karena periode waktunya itu 5 tahun, yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Selanjutnya menghitung rata-rata aritmatika nilai buku, yaitu dengan cara nilai buku tahun pertama sampai tahun kelima dibagi dengan 5. Selanjutnya menghitung rata-rata tertimbangnya yaitu dengan cara menghitung ROA tahun 2018 dibagi total ROA dari tahun 2018 sampai tahun 2022, kemudian dikali dengan ROA tahun 2018. Begitupun seterusnya sampai tahun 2022. Selanjutnya itu menghitung rata-rata tertimbang dari nilai buku, yaitu nilai buku tahun 2018 dibagi dengan total nilai buku selama tahun 2018 sampai 2022, kemudian dibagi dengan nilai buku pada tahun 2018. Kemudian yang terakhir itu menghitung median atau nilai tengah, yaitu dengan cara melihat nilai tengah ROA dan nilai buku dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Selanjutnya itu ada analisis time series. Analisis time series merupakan analisis terhadap data historis yang diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin timbul. Analisis ini bertujuan untuk menilai kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Hasil dari analisis time series itu terdapat ROA perusahaan dan ROA industri seperti yang terlihat pada tabel. Selanjutnya itu ada analisis sumber dan penggunaan kas. Laporan sumber dan penggunaan kas menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan hal-hal yang memperkecil kas dan yang memperbesar kas. Hasil analisis sumber dan penggunaan kas dari PT S. Hardware Indonesia Tbk tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya itu ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Modal kerja merupakan dana yang dibutuhkan perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, membayar biaya iklan, dan lain sebagainya. Hasil dari analisis sumber dan penggunaan modal kerja dari PT S. Hardware Indonesia Tbk pada periode 5 tahun itu dapat dilihat pada tabel. Analisis yang terakhir itu ada analisis break-even. Analisis break-even ini merupakan suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Hasil analisis break-even PT S. Hardware Indonesia Tbk tahun 2018 sampai 2022 dapat dilihat pada grafik berikut. Sekian hasil analisis laporan keuangan dari PT S. Hardware Indonesia Tbk selama periode waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Semoga dapat bermanfaat.
dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.